Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Yancu menghapus keringatnya di leher dengan ujung lengan baju. Kita harus cepat mengejar Su Heng, engkau ini memperlambat saja. Maaf, Nona. Aku pun ingin sekali segera menolong Keng Hong, akan tetapi aku ingin mendengar dulu siapa yang menangkapnya, dan kenapa dia ditangkap. Baiklah, baiklah. Kalau tidak kuturuti, engkau tentu akan rewel seperti anak kecil minta kembang gula dan mengganggu terus. Nah, dengarkan baik-baik. Yancu terpaksa ikut duduk di bawah pohon ketika melihat Chong San memberi isyarat dengan tangan kepadanya, mempersilahkan duduk di atas akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Akan tetapi setelah mereka berdua duduk berhadapan, keduanya hanya saling pandang dan diam saja. Bagaimana ceritanya, Nona? Kau dulu ceritakan keadaanmu dan bagaimana engkau bisa menjadi sahabat Su Heng. Chong San menghela napas. Agaknya gadis ini masih belum percaya benar kepadanya. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Keng Hong ketika dia menyerbu ke Pehao Niusan untuk membalas dendam Xiao Limpai kepada Angkiam Butek Bei Cui Im dan betapa Keng Hong menyelamatkannya, kemudian mengembalikan 2 buah kitab Xiao Limpai. Ketika aku menyerahkan 2 buah kitab itu kepada Suhu lalu memerintahkan aku agar pergi mencari Chia Tai Hiap dan membantunya menghadapi Angkiam Butek yang lihai sebagai pembalas jasa. Nah, sekarang harap kau suka ceritakan keadaan Chia Keng Hong Tai Hiap, Nona. Dia ditawan oleh gadis yang dicintanya. Mengapa? Dicinta mengapa malah menawannya? Justru karena Su Heng mencintanya, maka dia menyerahkan diri. Kalau tidak, mana mungkin si Biao Eng itu dapat menawannya? Si Biao Eng. Nona maksudkan Song Bun Siuli putri mendiang Lam Hai sini. Chong San bertanya, kaget karena nama si Biao Eng amat terkenal. Apalagi kalau diingat bahwa Song Bun Siuli adalah sumoi dari Bei Cui Im musuh besarnya. Yancu mengangguk. Bukan dia saja, masih ada seorang lagi yang begini. Kembali ketika berkata, begini, Yancu melintangkan telunjuk di depan dahinya yang berkulit putih halus. Gila? Siapakah dia? Mengapa? Yancu cemberut. Mengapa? Pertanyaanmu tak masuk akal dan bodoh. Mana bisa aku tahu mengapa dia gila? Bukan gilanya yang kumaksudkan, Nona. Mengapa Chia Tai Hiap sampai ditawan? Karena dia dituduh memperkosa si gila itu dan oleh Biao Eng, dia ditawan untuk dipaksa menikah dengan perempuan gila itu. Chong San sedang terpesona memandang wajah itu. Kini setelah dia mengenal sifat baik darah ini, wajah jelita itu makin menarik. Sepasang mata indah yang kini bersinar-sinar penuh semangat, dengan alis yang hitam kecil menjelirit, bulu mata yang panjang melengkung dan tebal sehingga membentuk garis hitam di seputar matanya. Hidung yang kecil mancung, yang cupingnya dapat bergerak-gerak kembang kempis kalau sedang marah. Dan bibirnya. Ketika bicara bergerak-gerak demikian manisnya, seolah-olah bertetesan madu dari bibir itu, dan sepasang bibir itu bergerak demikian indahnya, seindah seekor kupu-kupu menggerak-gerakkan sepasang sayapnya yang beraneka warna. Ataukah seperti setangkai bunga mawar jambon tertiup angin, seperti cahaya keemasan bulan purnama bermain di permukaan air telaga. Entah seperti apa, namun yang sudah pasti, amat manis menarik, amat indah mempesona. Hei dua. Kenapa kau mengangguk-angguk? Yancu membentak heran. Chong San yang sedang tenggelam dalam hikmat keindahan yang menyentuh perasaannya, bagaikan mabuk arak simpanan yang amat halus kerjanya, tadi mendengar penuturan Yancu, akan tetapi hanya setengah-setengah menangkap inti dan artinya. Kini dibentak dia menjadi kaget sekali dan menjawab sekenanya. Memang betul. Sudah semestinya mengawini perempuan yang diperkosa. Yancu meloncat berdiri, kedua tangannya dikepal, matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Chong San terkejut sekali dan dia pun memandang dengan melongo, masih duduk dan menengadahkan kepalanya seperti orang tersadar dari mimpi. Apa kau bilang? Hati-hati engkau menjaga mulut, sembarangan saja bicara. Aku bicara apakah, Nona? Apa yang salah? Engkau percaya bahwa Su Heng Chia Keng Hong memperkosa perempuan gila itu? Barulah Chong San sadar bahwa yang dibicarakan adalah Keng Hong. Tentu saja dia tidak percaya.
Setelah sadar kini dia menjadi pemuda murid Xiao Limpai yang tenang dan gagah perkasa kembali. Perlahan dia bangkit berdiri dan menjura. Maaf, 1000 kali maaf, Nona. Demi Tuhan, aku tidak percaya bahwa Chia Tai Hiap melakukan perbuatan sekeji itu. Kalau tadi aku bicara seperti itu, aku lupa dan aku hanya mengatakan bahwa siapapun juga, kalau betulan dia sudah memperkosa orang, harus bertanggung jawab. Akan tetapi, Su Heng tidak diperkosa wanita itu? Itu fitnah belaka? Chong San mengangguk. Tentu begitu. Siapa sih wanita gila itu yang menjatuhkan fitnah keji terhadap Chia Tai Hiap? Namanya Tan Hon Bue, suci dari. Tan Hon Bue. Ah, aku tahu. Bukan Chia Tai Hiap yang memperkosa, melainkan orang lain. Bukan main kaget dan girangnya hati Yancu. Seketika kemarahannya terhadap Chong San lenyap seperti api disiram air, bahkan saking gembiranya ia memegang tangan pemuda itu dan menariknya lari lagi. Lekas! Mari kita susul mereka. Kembali keduanya berlari-larian cepat sekali. Nona, nanti dulu. Pest! Jangan cerewet lagi. Yancu memotong. Chong San terpaksa menelan kembali kata-katanya. Akan tetapi dia tidak tahan. 10 menit kemudian dia memaksa diri bertanya. Aku hanya ingin mengetahui siapa Nona yang menyebut Su Heng kepada Chia Tai Hiap. Siapakah namamu, Nona? Namaku Gian Chu, guruku bernama Tung Sun Nio, dahulu istri Sinje Ayu Kiam Ong. Sudah, cukup. Chong San melongo. Mendengar bahwa gadis ini murid bekas istri Sinjiu Kiam Ong, dia terheran-heran. Sinjiu Kiam Ong mempunyai istri? Baru sekarang dia mendengarnya. Karena melongo memandang wajah gadis itu sambil berlari cepat, kakinya tersandung akar pohon dan dia roboh terguling. Yancu berteriak dan cepat menyambar lengannya sehingga pemuda ini tidak sampai terguling ke dalam jurang di sebelah kirinya. Karena tarikannya yang tiba-tiba ini, padahal Chong San tadi ketika akan jatuh sudah menggerakkan tubuh, maka tubuhnya bertumbukan dengan tubuh Yancu sehingga kedua lengan Chong San merangkul pinggang yang ramping itu sedangkan kedua tangan Yancu juga memeganginya, yang satu memegang lengannya yang kedua memegang pundaknya. Ih! Yancu melepaskan pegangannya dan meronta. Maaf! Maaf! Chong San cepat melepaskan pelukannya dan keduanya menjadi tersipu-sipu dengan muka merah sekali. Matamu kau taruh di mana sih? Yancu mengomel, akan tetapi melihat wajah gadis itu, Chong San maklum bahwa Yancu tidak marah, karena gadis ini pun mengerti bahwa peristiwa itu terjadi di luar kesengajaan Chong San. Aku sedang memandangmu, Gui Moi Moi. Yancu mengerling akan tetapi juga tidak marah disebut Moi Moi oleh pemuda itu. Sudahlah, hayo cepat. Mereka berlarian lagi, cepat sekali. Wajah Chong San berseri-seri dan ia sendiri merasa heran sekali mengapa mendadak dia merasa amat gembira, mengapa daun-daun dan rumput di sepanjang jalan yang dilaluinya tampak lebih segar dan lebih hijau dalam pandang matanya, langit tampak begitu cerah, sinar matahari yang terik terasa hangat dan pemandangan alam tampak jauh lebih indah daripada biasanya. Belum pernah selama hidupnya Chong San merasa begitu gembira. Betapa nikmat dan bahagianya hidup ini, pikirnya sambil lari mengimbangi kecepatan Yancu. Memang demikianlah cinta. Amat besar kuasanya atas perasaan manusia. Sekali cinta menyentuh hati sanubari insan, cinta merupakan titik terang satu-satunya yang meniadakan segala persoalan hidup, menjadi satu-satunya tujuan hidup penuh dengan hasrat dan harapan, melambungkan cita-cita setinggi angkasa, membuat yang terkena terapung muluk dan satu-satunya hal yang penting dalam hidup hanyalah tercapainya hasrat dan harapannya. Cinta memang indah, namun keindahan yang cemerlang menyilaukan hati sehingga terlupakan orang bahwa di dalam keindahan itu terdapat lika-liku yang ruwet dan rumit, lika-liku yang mudah menyesatkan dan sekali terpeleset, segala kemanisan berubah kepahitan, madu berubah empedu, keindahan berubah keburukan dan kebahagiaan terbang pergi, kegembiraan berganti kedukaan. Cinta bagaikan pohon kembang, indah sekali, namun sesungguhnya mengandung duri, mengandung ular yang mudah pula layu. Kalau pandai merawatnya, menghindarkan durinya, pandai memupuknya, barulah akan subur dan semakin indah. Tar tar tar.
Ujung sabuk sutera di tangan Biao Eng melecut 3 kali dan mengenai kedua pipi dan leher Kang Hong. Pemuda ini menerima lecutan ujung cambuk itu dengan mata terbuka dan bibir tersenyum, sedikit pun tidak mengerahkan sinkangnya sehingga kulit pipi dan lehernya pecah berdarah. "Sumoy, jangan pukul dia." Tiba-tiba Hun Bue menubruk maju dan memukul Biao Eng. Biao Eng cepat mengelak dan berkata, "Suci, aku hanya hendak memaksa dia mengakui perbuatannya yang keji terhadap dirimu. Engkau diperkosa olehnya, bukan?" Hun Bue berhenti menyerang, sejenak memandang Kang Hong dengan mata liar namun membayangkan kemesraan. Dia maju berlutut dan menggunakan sapu tangannya menghapus darah yang mengalir di pipi dan leher pemuda itu. "Koko, sakitkah? Ah, kasihan kau." Hun Bue mengusap kedua pipi Kang Hong dengan sentuhan jari tangan mesra. Diam-diam Kang Hong menjadi terharu sekali dan dia mengutuk Lian Chito Jin dalam hatinya. Hun Bue bangkit berdiri menghadapi Biao Eng. Gadis ini terkejut melihat sinar mata sucinya, maklum bahwa sucinya itu sedang kumat lagi gilanya. Namun ia menjadi terharu pula menyaksikan sikap Hun Bue tadi terhadap Kang Hong, dan anehnya, di samping rasa haru terhadap Hun Bue, ada pula rasa marah yang luar biasa terhadap Kang Hong dan ketika menyaksikan mesranya sentuhan-sentuhan tangan Hun Bue pada pipi dan leher Kang Hong, ia hampir menjerit dan menangis. "Sumoy, kalau kau memukulnya lagi, kubunuh kau." Biao Eng menghela napas panjang. Kalau sucinya sedang kumat begini, dia harus mengalah. "Baiklah, Suci. Aku tidak akan memukulnya, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah memperkosamu." Ia lalu menghadapi Kang Hong yang berdiri sambil tersenyum dan memandang Biao Eng dengan sinar mata penuh kemesraan. Diam-diam Kang Hong merasa kasihan dan terharu sekali terhadap Biao Eng. Dia mengerti betapa tersiksanya hati kekasih hatinya itu, seolah-olah dia dapat merasakan kepedihan hati gadis itu, jauh lebih pedih daripada pipi dan lehernya. "Chia Kang Hong, engkau seorang laki-laki, mengapa begini pengecut? Engkau telah melakukan banyak hal memalukan dengan banyak wanita, mengapa sekarang engkau tidak mau mengaku bahwa engkau telah memperkosa Suci? Hayo mengakulah bahwa engkau telah memperkosanya." "Biao Eng, di dalam hati nuranimu engkau pun tentu tidak percaya bahwa aku telah memperkosa Nona Tan Hun Bue. Aku tidak melakukannya, bagaimana harus mengaku?" "Bohong!" Biao Eng membentak. "Siapa tidak mengenalmu? Engkau seorang laki-laki mata keranjang, seorang laki-laki hidung belang. Dan engkau seorang laki-laki cabul. Engkau bermain gila dengan wanita manapun juga. Hayo berlutut dan mohon ampun kepada Suci." Kang Hong tersenyum dan menggeleng kepala. "Aku tidak merasa bersalah terhadap wanita manapun juga, kecuali kepadamu, Biao Eng. Kalau disuruh minta ampun kepadamu, biar harus berlutut selamanya aku bersedia melakukannya. Akan tetapi, tidak kepada wanita lain karena aku tidak merasa bersalah." "Oh!" Jeritan ini keluar dari mulut Hun Bue dan gadis ini menjatuhkan diri berlutut, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis. Agaknya ucapan Kang Hong membuat dia sadar dan ucapan penyangkalan itu menusuk perasaannya. Biao Eng marah sekali. Tartar. 2 kali ujung sabuk menotok jalan darah di kedua pundak Kang Hong dan pemuda ini terguling roboh. Mukanya berkerut-kerut menahan rasa nyeri, akan tetapi mulutnya tetap berusaha untuk tersenyum dan pandang matanya tetap ditujukan kepada Biao Eng dengan sinar penuh cinta kasih. Karena maklum bahwa kini Hun Bue sudah sadar dan tidak akan menghalanginya, Biao Eng melangkah maju. "Pengecut! Kalau engkau tidak mengaku, aku akan menyiksa dan memaksamu." Ujung sabuk di tangannya tergetar dan sekali tarik, ia membuat tubuh Kang Hong terseret dekat kakinya. Kang Hong berlutut dan menengadah, memandang wajah Biao Eng. Apapun yang akan dilakukan Biao Eng terhadap dirinya, akan diterimanya dengan senang hati. Ia telah melakukan banyak kesalahan terhadap gadis ini dan tidak ada hukuman baginya yang cukup berat untuk menebus kesalahannya itu. Kalau dia ingat betapa gadis ini amat mencintainya, telah melakukan pengorbanan-pengorbanan sungguh pun hatinya telah dibikin sakit oleh hubungan cintanya dengan gadis-gadis lain, betapa Biao Eng membelanya di Kunlun Pai, mengorbankan dirinya sendiri. Betapa gadis ini masih terus mencinta dan menantinya sampai bertahun-tahun ketika dia menghilang dalam tempat rahasia gurunya. Kemudian betapa semua cinta kasih yang amat mendalam itu, semua pengorbanan gadis itu dia balas dengan penghinaan-penghinaan.
Biao Eng, jangankan hanya menyiksa, biar kau membunuhku, aku akan rela mati di tanganmu, hitung-hitung menebus dosaku kepadamu, Biao Eng. Des! Sebuah tendangan mengenai dada Kang Hong, membuat pemuda itu terjengkang dan sejenak tak dapat bernapas. Biarpun dia tidak mengerahkan sinkang, namun hawa sakti di tubuhnya yang amat kuat telah secara otomatis bergerak sendiri melindungi rongga dada sehingga tendangan itu tidak mendatangkan luka berat di dalam dadanya. Ujung sabuk sudah diputar-putar di tangan Biao Eng. Mengakulah. Mengakulah. Dan nyatakan kesediaanmu mengawini Suci atau... Kuhancurkan kepalamu. Kang Hong yang sudah berlutut lagi menggeleng kepala dan tersenyum. Hanya engkau di dunia ini satu-satunya wanita yang kucinta, Biao Eng. Mana mungkin aku menikah dengan wanita lain? Wut. Pelak. Ujung sabuk yang sudah menyambar ke arah kepala Kang Hong itu tertangkis oleh pedang hitam di tangan Hun Bue. Dua orang gadis itu saling pandang. Hun Bue sudah tidak kumat lagi, kini mukanya agak pucat akan tetapi matanya bersinar-sinar. Sumoy, engkau tidak berhak membunuhnya. Kalau ada orang yang akan membunuhnya, maka satu-satunya orang itu adalah aku sendiri. Biao Eng menghela napas panjang dan memaki Kang Hong. Laki-laki tidak setia, pengecut dan tidak tahu malu. Lihat betapa Suci yang telah kau rusakkan hatinya itu masih selalu melindungimu. Dan engkau. Biao Eng membalikkan tubuh, cepat menggunakan ujung sabuknya menghapus 2 titik air mata yang meloncat keluar. Sementara itu, Hun Bue yang kini sudah sadar, memandang Kang Hong yang masih berlutut lalu berkata, "Cia Kang Hong, engkau menjadi tawanan kami, tahukah engkau mengapa kami menawanmu dan hendak menyeretmu ke depan kaki guru kami?" Kang Hong bangkit berdiri, kedua tangannya masih dibelenggu oleh ujung sabuk sutra putih yang kini sudah dilepaskan ke tanah ujung lainnya oleh Biao Eng setelah tadi dipakai menghapus air matanya. Dia memandang gadis baju merah itu, diam-diam dia terheran karena seingatnya Tan Hun Bue dahulu berpakaian hijau. "Aku tidak tahu, Nona Tan. Siapakah gurumu?" Subo Gobi Taiho disakitkan hatinya oleh Sinjiu Kiam Ong. "Karena sekarang Sinjiu Kiam Ong gurumu telah meninggal dunia, maka engkau sebagai muridnya harus kami bawa kepada Subo." Sungguh tidak adil. Urusan antara guruku dan gurumu tidak ada sangkut pautnya dengan aku, mengapa aku yang harus dibawa menghadap? Demikianlah kehendak guruku. Akan tetapi urusan guruku itu tidaklah berapa penting kalau dibandingkan dengan urusanku sendiri. Kita sama tahu apa yang telah terjadi pada pertemuan kita pertama kali. Sejak dulu engkau menyangkal, dan dahulu aku tidak berdaya melawanmu. Akan tetapi sekarang lain lagi. Aku telah mewarisi ilmu Subo dan kalau kau tetap menyangkal, terpaksa aku akan membunuhmu di sini juga dan tidak akan membawamu kepada Subo. Cia Kang Hong, masihkah engkau hendak menyangkal bahwa engkau dahulu telah memperkosaku? Berbeda ketika dia menghadapi tuduhan Biao Eng tadi, kini Kang Hong memandang Hun Bue dengan mata bersinar penuh penasaran dan suaranya lantang ketika menjawab. "Tan Xiao Chia, biar aku bersumpah demi Tuhan dan disaksikan bumi dan langit bahwa aku tidak pernah memperkosamu. Kalau aku melakukan hal itu, perlu apa aku harus menyangkal?" Kalau bukan engkau, siapa lagi?" Kang Hong menggeleng kepala, tidak menjawab. Dia dapat menduga bahwa tentu Lian Citojin yang melakukan perbuatan terkutuk itu, akan tetapi karena dia tidak menyaksikan dengan mata sendiri, bagaimana dia akan menuduh orang lain? Tan Hun Bue menjadi marah. "Jadi engkau tetap menyangkal? Aku tidak melakukannya. Dan engkau tidak mau mempertanggungjawabkannya dan menikah dengan aku? Aku tidak akan menikah dengan orang lain kecuali Biao." Kang Hong menghentikan kata-katanya karena sinar hitam pedang Hun Bue sudah menyambar ke dadanya dengan sebuah tusukan kilat. Cepat pemuda yang kedua tangannya masih terbelenggu ke belakang ini mengelak dengan loncatan ke kiri. Pedang hitam itu tidak mengenai dadanya, akan tetapi dengan gerakan aneh, cepat dan kuat sekali Hun Bue melanjutkan serangannya, menubruk dan mengirim tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan secara bertubi-tubi. Pedang Heksin Kiam berubah menjadi gulungan sinar hitam yang ganas sekali, bagaikan seekor naga hitam menyambar-nyambar dan terus mengejar kemanapun Kang Hong meloncat untuk menghindarkan diri. Dalam keputusasaan dan kemarahannya, Hun Bue menyerang dengan niat membunuh pemuda itu.
Biao Eng yang mendengar suara pedang sucinya bercuitan, sudah membalikkan tubuh lagi dan hanya berdiri memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa, bahkan dia tidak tahu apa yang tergerak di hati dan pikirannya. Ia menjadi bingung dan gelisah. Kang Hong mengelak sambil berloncatan ke sana kemari. Setelah memperhatikan gerakan pedang Hun Buee, diam-diam dia terkejut. Memang jauh sekali bedanya ilmu kepandaian Putri Tan Piao Su ini dahulu dan sekarang. Gerakan pedangnya sekarang ini amatlah anehnya. Biarpun dia sudah banyak mempelajari ilmu silat tinggi dari kitab-kitab pusaka peninggalan gurunya, namun harus dia akui bahwa dia belum pernah membaca tentang ilmu pedang yang begini ganas dan anehnya. Biarpun dengan mengandalkan ginkangnya yang tingkatannya jauh lebih tinggi, namun dia mengerti bahwa kalau dia harus terus berloncatan mengelak dengan kedua tangan terbelenggu ke belakang, akhirnya dia akan celaka dan dia yang rela serela-relanya mati di tangan Biao Eng, tentu saja tidak sudi mati konyol di tangan gadis gila yang menuduhnya memperkosanya itu. Tan Xiaoqia, jangan mendesak orang yang tidak bersalah. Hentikanlah seranganmu. Kang Hong berteriak. Akan tetapi sebaliknya daripada menghentikan serangan, Hun Buee malah memperhebat gerakan pedangnya. Tiba-tiba Kang Hong mengeluarkan seruan perlahan dan kedua tangannya yang tadi dibelenggu oleh ujung sabuk sutra, telah lolos tanpa merusak sabuk. Dia telah mempergunakan ilmu Siakut Hoat, ilmu melepas tulang melepaskan diri, sehingga kedua lengannya dapat lolos. Kini melihat datangnya sinar hitam ke arah lehernya, dia miringkan tubuh. Tangan kirinya bergerak ke depan dan menggunakan jari tangannya menjentik pedang. Ceringgi. Ai. Tubuh Hun Buee terhuyung ke belakang karena pedang yang dijentik jari tangan Kang Hong tadi membuat tangannya tergetar hebat dan tanpa ia ketahui, tahu-tahu pundaknya telah ditepuk perlahan oleh Kang Hong, membuat separuh tubuhnya seperti setengah lumpuh kehilangan tenaga. Berani engkau melukai suci? Biao Eng meloncat maju dan memukul dada Kang Hong. Des! Tubuh Kang Hong roboh. Melihat ini, Hun Buee sudah berteriak nyaring, pedangnya berkelebat dan tubuhnya meloncat maju menubruk dan mengirim tusukan ke arah perut Kang Hong yang karena pukulan keras Biao Eng tadi agaknya nanar dan takkan dapat menyelamatkan diri lagi. Trang. Sumai. Engkau malah membela dia? Hun Buee marah sekali ketika pedangnya ditangkis ujung sabuk Biao Eng. Saking marahnya Hun Buee kini menyerang Biao Eng dengan menyabetkan pedangnya ke leher sumoinya itu. Biao Eng mengelak dan ketika pedang menyambar lagi ke arah kaki, ia meloncat tinggi ke belakang sambil berseru. Tahan, Suci. Aku bukan membelanya. Akan tetapi kalau kau membunuhnya, berarti kita akan mendapat marah besar dari Subo, dan kedua kalinya, engkau akan kehilangan calon suami. Apalagi dia belum mengaku. Tiba-tiba Hun Buee tersentak kaget, menyarungkan pedangnya lalu menangis, berlutut menghadapi Kang Hong. Ah, suamiku. Suamiku, kekasihku. Biao Eng bernapas lega. Sucinya kumat lagi, akan tetapi kini jiwa Kang Hong terbebas dari kematian. Keningnya berkerut. Mengapa ia membela Kang Hong? Mengapa tidak ia biarkan saja Kang Hong mati di tangan Hun Buee? Ia membiarkan Hun Buee menangis menutupi mukanya, lalu ia menghampiri Kang Hong. Pemuda itu sudah bangkit duduk, tersenyum kepadanya. Terima kasih, Biao Eng. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Ucapan dan senyum itu merupakan ejekan bagi Biao Eng, seolah-olah pemuda itu mengejek dan menanyakan bahwa gadis itu masih mencintanya. Hal ini membuat Biao Eng menjadi marah. Apa? Kau kira aku membela dan menyelamatkanmu? Aku lebih suka melihat engkau mati. Kang Hong kini memang benar-benar hendak menggodanya. Ia pun merasa penasaran mengapa Biao Eng yang seperti tepat dikatakan Yan Chu sebelum mereka berpisah, amat mencintanya dan masih mencintanya itu kini hendak memaksa melawan hati sendiri. Padahal baru saja terbukti jelas telah membelanya dan menyelamatkannya dari kematian. Ia tersenyum lebar dan menggoda. Kalau begitu, mengapa engkau lebih suka melihat aku mati, Moi Moi? Ia menyebut Moi Moi dengan suara yang amat mesra. Wajah Biao Eng menjadi merah. Kau kira aku tidak tega membunuhmu? Kang Hong menggeleng kepala. Engkau tidak akan membunuhku, Moi Moi, karena engkau mencintaku, seperti juga aku mencintamu. Keparat bermulut palsu.
Biao Eng meloncat maju dan kedua tangannya bergerak cepat sekali berturut-turut menotok jalan darah kematian di leher dan dada Kang Hong. Cus-cus. Tepat sekali jari-jari kedua tangannya menotok jalan darah di kedua tempat berbahaya itu. Kang Hong mengeluarkan suara tertahan, matanya mendelik, tubuhnya berkelojotan dan tubuh itu diam tak bergerak lagi, kedua matanya terpejam, napasnya terhenti. Wajah Biao Eng yang tadinya amat merah, kini berubah pucat sekali, matanya terbelalak memandang Kang Hong, kemudian dengan kedua tangan gemetaran ia memeriksa, membuka kelopak mata Kang Hong. Mata itu tidak bersinar lagi, mendekatkan tangan ke depan hidung yang tidak bernapas lagi, meraba pergelangan tangan, akan tetapi nadi tangan tidak berdetak lagi. Kang Hong telah mati. Kang Hong. Biao Eng menjerit dan menubruk dada pemuda itu sambil menangis sesenggukan, kemudian malah menggerung-gerung. Kang Hong. Apa yang telah kulakukan ini? Kang Hong. Ia memeluki dada merangkul leher, mencium muka yang pucat itu dan air matanya membasahi seluruh pipi, hidung, mulut dan leher Kang Hong. Kang Hong. Ah, Kang Hong. Aku telah membunuhmu. Kau bawalah aku serta. Kang Hong. Biao Eng terisak-isak dan mendekapkan mukanya kepada muka Kang Hong, kepala, lehernya dan ke dadanya. Sementara itu, Hun Bui yang masih kumat itu masih berlutut menangis dengan muka disembunyikan di belakang kedua tangan. Moi moi. Marilah kau ikut bersamaku, moi moi. Tangis Biao Eng makin menjadi. Itulah bisikan suara Kang Hong. Tentu dari alam baka. Roh Kang Hong yang baru saja meninggal mengajaknya. Ia memeluk tubuh itu lebih erat lagi. Kang Hong. Koko. Bawalah aku. Aku ikut denganmu. Bawalah aku mati bersamamu. Hus, bukan mati bersama, melainkan hidup berdua. Mari kita hidup bersama meneguk nikmat kebahagiaan. Kekasihku. Seketika isak tangis Biao Eng terhenti. Bisikan itu keluar dari mulut Kang Hong, dekat sekali dengan telinganya. Dan tangan ini. Tangan Kang Hong membelai rambutnya. Mengusap air matanya. Cepat seperti tersentak kaget Biao Eng mengangkat mukanya, menoleh, memandang dan ia melihat Kang Hong tersenyum penuh haru kepadanya dan dari mata pemuda itu bertitik keluar 2 tetes air mata. Kang Hong masih hidup. Dia tidak tahu bahwa pemuda ini memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya sehingga biarpun totokannya tadi tepat mengenai jalan darah maut, namun tidak dapat menembus benteng pertahanan hawa sakti yang otomatis bergerak di tubuh pemuda itu melindungi jalan darah. Akan tetapi Kang Hong yang merasa penasaran mengapa Biao Eng setega itu hatinya, menggunakan kepandaiannya dan berpura-pura mati. Kau. Pelak. Pelak. 2 kali pipi Kang Hong kena ditampar dan Biao Eng meloncat bangun, mengeluarkan sabuk hitam dan membelenggu tubuh Kang Hong seperti orang mengikat kue bakcang. Sabuk hitam ini memang sengaja dibawa untuk menawan Kang Hong dan terbuat daripada kulit yang amat kuat. Kang Hong menyerah dan hanya tersenyum-senyum karena dia merasa tubuhnya masih seperti di ayun-ayun di sorga ketujuh kalau dia teringat betapa tadi Biao Eng memeluknya, menciuminya, menangisinya, dan minta diajak mati. Tak dapat dia bayangkan betapa cinta kasih Biao Eng sepanas itu. Gadis jelita yang begini mencintainya dan dia masih bermain gila dengan segala macam wanita seperti Cui Im. Benar-benar dia layak mampus. Setelah tubuh Kang Hong diikat dan dibelit-belit dengan sabuk kulit yang kuat itu, hati Biao Eng masih belum puas. Ditotoknya Kang Hong di 3 tempat dan kini ia merasa bahwa totokan-totokannya itu berhasil membuat tubuh Kang Hong menjadi lumpuh. Hun Bui berhenti menangis. Melihat Kang Hong sudah diikat seperti itu, dia berkata, Sumoy, kulihat orang ini tidak berjantung. Mengapa susah payah membawanya kepada Subo? Kau paksa juga tidak mungkin dia akan mau menjadi suamiku. Subo hanya membutuhkan bukti. Kalau kita penggal kepalanya dan bawa kepalanya kepada Subo, kurasa dia akan puas dan kita tidak susah payah membawanya. Jangan, Suci. Kalau begitu, dia akan keenakan. Memang dia ingin mampus, akan tetapi aku ingin melihat dia menderita. Biarlah kita serahkan kepada Subo, dan kelak untuk membunuhnya masih belum terlambat. Sucimu benar, Eng Moy. Kalau engkau tidak membunuhku sekarang, makin lama engkau makin tersiksa hatimu.
Aku tahu betapa besar engkau mencintaku, Moi Moi, dan engkau pun tahu betapa aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku. Keng Hong, tak perlu aku berpura-pura. Memang aku pernah mencintamu dan masih mencintamu, akan mencintamu selamanya. Aku adalah seorang yang memegang kesetiaan, tidak seperti engkau yang hanya mencinta karena dorongan nafsu binatangmu. Kau ingat, tubuhku telah dimiliki mendiang Sim Lai Sek? Keng Hong tersenyum. Memang dahulu aku bodoh, sebodoh-bodohnya. Aku mencinta engkau, mencinta pribadimu, bukan hanya mencinta tubuhmu. Jangankan baru seorang Lai Sek, biar ada 1000 orang, aku tetap yakin bahwa cinta kasih di hatimu hanya untukku seorang, seperti juga cinta kasihku hanya untukmu. Sejenak mereka berpandangan. Jantung di rongga dada Keng Hong berdebar penuh harapan ketika dia melihat sinar Biao Eng sama seperti dahulu sebelum gadis ini marah-marah kepadanya, sinar mata yang penuh kemesraan, sinar mata yang membayangkan sorga bagi kehidupannya. Akan tetapi, perlahan-lahan mata yang bening indah itu berkaca-kaca, basah dan berderailah beberapa butir air mata seperti mutiara-mutiara lepas dari untaiannya. Pelupuk mata tertutup memeras air mata terakhir, 2 baris bulu mata bertemu dan merapat sampai lama. Setelah mata itu terbuka kembali, lenyaplah kemesraan yang tadi dan terbayang pandang mata yang dingin. Keng Hong, tidak perlu lagi engkau merayuku dengan ucapan manis-manis, dengan janji muluk-muluk. Tak perlu lagi engkau mengoles bibirmu dengan madu merah memikat karena aku tahu bahwa semua kemanisan itu mengandung racun. Apapun yang terjadi, tak dapat aku membiarkan penderitaan Suci tidak terobati. Suci telah kau perkosa dan engkau harus menjadi suaminya. Aku tidak memperkosanya. Itu adalah pengakuanmu, akan tetapi Suci tidak akan menjatuhkan fitnah tanpa dasar kepadamu. Sudahlah, biar Subo yang akan memberi keputusan nanti. Dengan suara dingin Keng Hong berkata, Biao Eng, engkau pun tidak perlu mengingkari bisikan hatimu sendiri. Aku cinta kepadamu dan engkau ini percaya kepadaku, akan tetapi engkau memaksa dirimu sendiri untuk menghancurkan kepercayaanmu. Engkau percaya pula bahwa aku tidak memperkosa Nona Tan Hun Bue. Akan tetapi engkau memaksa diri untuk lebih percaya kepada keterangan sucimu yang telah menderita sakit jiwa ini. Engkau sengaja hendak merusak kebahagiaan kita berdua. Aku tidak menyesal, Biao Eng, karena aku rela menebus segala dosa dan kesalahanku yang amat besar terhadap dirimu. Hanya aku kasihan kepadamu. Biao Eng hanya terisak-isak, tidak mampu menjawab karena apa yang dikatakan pemuda itu tepat sekali, setiap kata-kata menusuk menembus dadanya, mengiris hati menyayat-nyayat jantung. Dia memperkosaku. Chia Keng Hong, engkau memperkosaku. Tiba-tiba Tan Hu Bui berteriak. Tidak benar. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan muncullah Chong San dan Yan Chu. Yang berteriak itu adalah Chong San. Pemuda ini berdiri tegak, memandang dengan kagum kepada Biao Eng dan dengan mata mengandung iba kepada Hun Bue. Dia adalah seorang pemuda yang cerdik, maka sekali pandang saja maklumlah dia akan keadaan wanita berpakaian merah itu. Wanita ini menjadi korban perkosaan sehingga menjadi miring otaknya dan kini Keng Hong yang kejatuhan fitnah sebagai pemerkosanya. Chia Keng Hong Taiyap sama sekali bukan tukang perkosa. Tidak benar kalau dikata dia yang memperkosa wanita. Nona, engkau tentulah Nona Tan Hun Bue, bukan? Dengarlah. Aku tahu bahwa yang memperkosamu adalah Lian Qi. Yap tuako. Keng Hong berteriak memotong keterangan pemuda murid Xiao Limpai itu. Harap jangan mencampuri urusan ini. Sumoy, mau apa kau kembali lagi dan? Bagaimana bisa bersama Yap tuako? Kau bohong. Hun Bue menjerit. Yang memperkosaku adalah Chia Keng Hong. Tidak ada orang lain. Sambil berkata demikian, Hun Bue melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang Chong San. Pemuda ini terkejut menyaksikan gulungan sinar hitam yang amat cepat itu. Cepat dia meloncat jauh ke belakang. Ketika Hun Bue mengejarnya, Chong San sudah mengeluarkan senjatanya, sepasang Im Yang Tit dan bertandinglah mereka dengan seru. Sumoy, kenapa kau tidak mentaati permintaanku? Keng Hong menegur Yan Chu. Gadis itu tersenyum dan berkata, Su Heng, mana mungkin aku harus berpangku tangan saja sedangkan engkau terjatuh ke tangan 2 orang wanita yang menderita penyakit jiwa? Tan Hun Bue ternyata gila karena peristiwa pemerkosaan yang bukan kau lakukan,
Sedangkan Enci Biao Eng ini juga gila karena melawan perasaan hati sendiri. Hentikanlah! Hentikanlah! Berkali-kali Kang Hong berteriak keras, namun sia-sia saja. 4 orang itu bertanding makin seru dan mati-matian. Kang Hong maklum bahwa baik Chong San maupun Yan Chu tidak akan menang melawan Biao Eng dan Hun Bue yang amat lihai dan yang memiliki ilmu silat amat aneh itu. Dia bersikap untuk mencegah jatuhnya korban dalam pertandingan yang tak dikehendakinya itu, akan tetapi tiba-tiba Kang Hong berubah ketika dia melihat berkelebatnya bayangan beberapa orang yang gerakannya cepat sekali. Memang benar wawasan Kang Hong. Yap Chong San terdesak hebat oleh gulungan sinar hitam dari pedang di tangan Hun Bue. Pemuda murid ketua Xiao Limpai ini merasa heran dan terkejut sekali menyaksikan permainan pedang yang luar biasa anehnya, apalagi ketika Hun Bue mulai terkekeh-kekeh dalam penyerangannya, membacok dengan punggung pedang, kadang-kadang malah memukulnya dengan gagang pedang, dan lebih gila lagi, ujung pedang yang runcing itu beberapa kali mengancam leher gadis itu sendiri. Justru penyerangan-penyerangan aneh inilah yang beberapa kali hampir saja mencelakakan Chong San. Akhirnya pemuda Xiao Limpai ini maklum bahwa ilmu pedang lawannya kukoai, janggal, dan amat berbahaya, maka dia lalu bersilat dengan tenang dan mencurahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk melindungi tubuhnya. Ilmu silat Xiao Limpai amat terkenal dalam gaya pembelaan diri sehingga keadaan Chong San seumpama batu karang yang kokoh kuat dapat menahan segala gempuran ombak membadai dari serangan-serangan aneh Hun Bue. Yang payah keadaannya adalah Yan Chu. Tingkat kepandaiannya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Biao Eng yang memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripada tingkat Hun Bue. Untung bahwa Biao Eng bukanlah seorang yang berwatak keji. Tadi memang ia merasa cemburu kepada gadis ini. Siapa yang tidak akan cemburu melihat gadis ini demikian cantik jelita sehingga dia sendiri pun sebagai wanita merasa tertarik, apalagi Kang Hong seorang pemuda yang mudah kagum akan keindahan wajah dan tubuh wanita? Akan tetapi setelah mendengar ucapan-ucapan Yan Chu ketika hendak pergi, ia maklum bahwa gadis ini memiliki watak yang mulia dan jujur sehingga kini dia tidak tega untuk membunuhnya. Kalau Biao Eng ingin membunuhnya, agaknya pertandingan di antara mereka tidak akan berlangsung terlalu lama. Akan tetapi, untuk merobohkan Yan Chu tanpa melukai berat, bukanlah hal yang mudah karena tingkat ilmu silat yang dimiliki Yan Chu sudah cukup tinggi, apalagi dia mempergunakan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Mengapa wajah Kang Hong berubah ketika dia melihat bayangan-bayangan berkelebat? Ternyata bayangan-bayangan yang kini telah berada di tempat itu bukan lain adalah Ang Kiam Butek Be Cui Im, Pat Jiu Xian Ong, Lian Chi Seng Jin, Kiam Tu Lai Ban dan Tian It Tosu. Melihat munculnya orang-orang ini, Chong San terkejut bukan main. Ia meloncat ke belakang dan berteriak berkali-kali. Tahan! Akan tetapi seorang yang sudah kacau pikirannya seperti Hun Bue itu mana mau berhenti. Jai Huaket! Ia memaki dan menerjang terus, mendesak dengan pedang hitamnya. Tentu saja Chong San kembali menggerakkan Im Yang Pit dengan marah karena dia ikut-ikutan dimaki penjahat cabul oleh wanita gila yang agaknya amat membenci penjahat-penjahat cabul dan menganggap semua laki-laki yang menjadi musuhnya sebagai penjahat cabul. Kembali mereka bertanding dengan seru. Adapun Biao Eng yang mengenal Cui Im, kaget sekali dan juga marah. Akan tetapi Yan Chu yang sudah marah itu kini melihat keraguan Biao Eng, malah mendesak dengan pedangnya. Pertandingan yang seru itu membuat 4 orang ini celaka sendiri. Sambil tertawa-tawa Cui Im bergerak ke depan dan di lain saat Biao Eng dan Yan Chu sudah roboh ditotok oleh Cui Im yang amat lihai. Kalau saja Biao Eng tidak sedang didesak Yan Chu, agaknya tidaklah akan mudah begitu saja bagi Cui Im untuk merobohkannya. Adapun Chong San dan Hun Bue juga roboh oleh totokan Pat Jiu Xian Ong yang dibantu oleh Tian It Tosu. Hihihihihi. Kiranya si tampan ini sudah lebih dulu roboh oleh darah-darah manis ini. Cui Im terkekeh-kekeh girang sambil menudingkan telunjuknya kepada Kang Hong yang masih rebah dengan tubuh terbelit-belit sabuk kulit hitam, sama sekali tidak mampu bergerak. Nah itulah dia. Tiba-tiba Chong San yang tertotok lumpuh itu berseru, matanya memandang ke arah Lian Chi Seng Jin. Perempuan gilatan Hun Bue, engkau menuduh Kang Hong. Dia itulah laki-laki yang telah memperkosamu. Lihat baik-baik, apakah engkau tidak ingat lagi? Mendengar ucapan ini, Biao Eng, Hun Bue dan juga Yan Chu mengikuti pandang mata pemuda itu, semua memandang kepada Lian Chi Seng Jin yang berdiri dengan muka pucat.
Cui Im menengok ke arah Lian Chi Sengjin yang terbelalak pucat memandang ke arah wanita baju merah. Kemudian Cui Im tertawa terkekeh-kekeh. Hehehihihi. Lian Chi Sengjin, seleramu boleh juga. Memang dia itu cukup denok montok dan cantik. Jangan khawatir, dia kini sudah tertawan dan engkau boleh memiliki dia sepuas hatimu, hihihihi. Tidak perlu memperkosa lagi. Akan tetapi Lian Chi Sengjin tidak segembira yang disangka Cui Im. Sebaliknya dia berdiri terbelalak dengan muka pucat dan sikap penuh kengerian karena pada saat itu Hun Buei memandangnya dengan mata yang liar. Kau. Tosu yang menawanku. Kiranya engkau. Ya benar. Demi Tuhan. Engkaulah orangnya. Terkutuk. Gadis ini mengeluarkan lengking mengerikan dan roboh pingsan. Ceringgi. Pedang itu terpental dan kiranya Sianti Sengjin, suhengnya sendiri yang menangkisnya. Sute. Apa yang kau lakukan? Sudah memperkosa malah hendak membunuhnya? Sampai begini gelapkah pikiranmu? Bentak kakek itu dan Lian Chi Sengjin hanya menunduk, mukanya merah sekali karena malu mendengar suara ketawa Cui Im yang mengejeknya. Dia jatuh cinta kepada Cui Im yang pernah hampir menjadi istrinya. Kini rahasianya terbuka, bagaimana dia tidak merasa malu sekali? Akan tetapi Cui Im pada saat itu tidak mempedulikannya. Wajahnya berseri ketika ia mengambil pedang pusaka Hua Sanpai dari atas tanah, pedang yang tadi dipakai Yan Chu, kemudian merenggut lepas perhiasan-perhiasan yang dipakai Hun Buei. Bahkan setelah melakukan penggeledahan, ia menemukan sisa-sisa pusakanya dari sebelah dalam baju Yan Chu. Akan tetapi keningnya berkerut ketika ia tidak dapat menemukan dua buah kitab Xiao Limpai. Chong San, Yan Chu, Biao Eng dan Hun Buei kini pun dibelenggu dengan kedua lengan di belakang. Hun Buei sudah sadar kembali, akan tetapi dia menjadi pendiam sehingga Biao Eng sendiri sukar untuk menentukan apakah sucinya itu sedang kumat ataukah tidak. Gadis baju merah itu banyak menundukkan muka, dan apabila sekali-kali mengangkat muka, ia memandang ke arah Lian Chi Sengjin dengan sinar mata seolah-olah hendak membakar bekas tokoh Kunlun Pai itu. Biao Eng memandang ke arah Kang Hong yang berbeda dengan mereka berempat yang biarpun dibelenggu dapat berdiri, sebaliknya Kang Hong rebah karena seluruh tubuhnya dibelit-belit sabuk dengan amat kuat dan tubuhnya sudah lumpuh terkena totokannya pula. Ketika Biao Eng memandang, Kang Hong juga sedang memandang kepadanya. Biao Eng menahan tangis, akan tetapi tetap saja matanya menjadi merah sekali dan membasah. Mulutnya berbisik penuh penyesalan. Maafkan aku yang telah menjatuhkan fitnah padamu. Kang Hong tersenyum, menggerakkan kepala mengangguk-angguk, pandang matanya penuh dengan pengampunan, kesabaran dan kasih sayang. Yan Chu yang dibelenggu pula dan berdiri di dekat Biao Eng, dapat mendengar bisikan Biao Eng itu. Hatinya menjadi panas dan ia segera berseru nyaring. Dasar engkau yang berhati kejam, si Biao Eng. Kalau saja engkau tidak menawan Su Heng, tak nanti monyet-monyet ini dapat merobohkan kita. Sekarang, kita semua telah tertawan musuh karena kebodohanmu, menangis lagi perlu apa? Biao Eng menoleh kepada Yan Chu dan menundukkan muka, berkata. Engkau tidak tahu betapa hatiku telah tersayat-sayat, betapa segala kepahitan telah kurasakan sebagai akibat cinta kasihku kepadanya. Yan Chu tercengang dan hatinya terharu melihat Biao Eng yang terbelenggu itu perlahan-lahan menghampiri Kang Hong, berlutut, kemudian dengan gerakan kaku karena kedua lengannya dibelenggu ke belakang tubuh. Ia membungkuk dan mencium Kang Hong. Bukan main kekasihnya ini. Kang Hong hampir menangis saking terharunya. Dahulu, dengan suara lantang Biao Eng tidak ragu-ragu untuk mengaku cintanya di depan banyak tokoh Kang Ou di puncak Kunlun San. Sekarang, untuk menyatakan penyesalan dan cinta kasihnya, di depan begitu banyak orang, Biao Eng dengan gerakan wajar dan tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi menciumnya. Ingin dia membisikkan sesuatu, namun karena dia melihat betapa Cui Im memandang ke arah mereka penuh perhatian dengan senyum mengejek, dia tidak jadi berkata apa-apa, hanya memandang Biao Eng dengan sinar mata penuh kasih sayang dan penuh keyakinan agar kekasihnya itu tidak usah khawatir. Aku rela dan siap mati bersamamu, Kang Hong. Biao Eng berbisik ketika ia menangkap isyarat pandang mata Kang Hong. Cui Im menghampiri mereka, sejenak memandang tajam kepada Kang Hong lalu berkata. Kang Hong, di mana kitab yang dua buah lagi? Kitab-kitab Xiao Limpai? Kang Hong tersenyum mengejek. Cui Im, engkau takkan dapat menemukan kedua buah kitab itu.
Sampai mati pun takkan mungkin dapat kau temukan. Cui Im menggerakkan tangan dan pedang merahnya sudah tercabut, ujungnya yang runcing menodong muka Kang Hong, hanya beberapa senti di depan mata pemuda itu. Kang Hong, engkau boleh jadi seorang laki-laki yang keras hati dan keras kepala, yang tak mengenal takut akan tetapi kalau tidak kau jawab pertanyaanku, hendak kulihat bagaimana sikapmu kalau pedangku ini mencongkel keluar biji matamu. Angkiam Butek, hanya seorang pengecut besar yang mengancam orang yang sudah tidak berdaya. Hahaha, ingin sekali aku melihat apakah sikapmu masih seperti itu, gagahnya mengancam Chia Tai Hiap kalau dia tidak terbelenggu. Dengarlah, kitab Ikiong Wat Hiat dan kitab Seng Tu Chin Keng oleh Chia Tai Hiap telah dikembalikan kepadaku dan telah kuserahkan ke tangan Suhu. Kalau kau masih menginginkannya, coba saja engkau ambil dari tangan Suhu Tiong Pek Ho Siang. Jelas engkau tidak berani, bukan? Hahaha. Des. Tubuh Chong San terbanting roboh karena pukulan Lian Chi Senjin yang mengenai punggungnya ini keras sekali. Chong San yang dipukul dari belakang ini menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangun kembali sambil tersenyum mengejek. Kiranya Lian Chi Senjin yang amat marah kepadanya karena pemuda murid Xiao Limpai ini yang tadi membuka rahasianya, menjadi marah mendengar pemuda ini mengejek Cui Im. Biar kubunuh saja berdebah ini. Bentak Lian Chi Senjin, makin penasaran melihat betapa pukulannya yang keras tadi ternyata tidak dapat membunuh pemuda itu. Akan tetapi Cui Im sambil tersenyum mengangkat tangannya. Jangan bodoh, Senjin. Dia ini murid tersayang ketua Xiao Limpai, merupakan tawanan penting. Juga Kang Hong tidak boleh dibunuh, aku masih amat membutuhkannya saat ini. Kita bawa saja mereka berlima ini ke tempat Pak Jiu Xianong dan baru di sana kita memutuskan apa yang harus kita lakukan kepada 5 orang ini. Hahaha, Be Cui Im wanita cantik yang amat cerdik. Murid Xinjiu Kiamong ini amat gagah dan tampan, demikian pula murid ketua Xiao Limpai. Aku tahu mengapa engkau merasa sayang untuk membunuh mereka sekarang, hahaha. Cui Im juga terkekeh genit dan memainkan biji matanya ke arah kakek kecil Kate berkepala besar yang memegang kebutan hutim itu. Ih! Bukankah sudah kukatakan bahwa bagiku, tua atau muda, tampan atau buruk, tidak ada bedanya? Aku sudah berjanji kalau kalian membantu dan kita berhasil, aku akan melayanimu sampai kau tidak kuat bangun kembali. Aku menawan Kang Hong karena ada persoalan penting mengenai ilmu silat antara dia dan aku. Cui Im, kalau kau hendak mempelajari Tikai Beng, engkau harus mati dulu. Kang Hong mengejek. Akan tetapi Cui Im tidak mempedulikannya dan melanjutkan. Adapun murid ketua Xiao Limpai ini, bukankah dapat kita pergunakan sebagai perisai kalau menghadapi ketua partai itu? Tiong Pek Ho Siang si tua bangka itu lihai sekali, dan siapa tahu dia akan hadir pula. Mengertikah engkau sekarang, Pak Jiu Xianong? Kakek kecil Kate berkepala besar itu tertawa dan mengangguk-angguk, mengebut-ngebutkan hutimnya dengan lagak seorang dewa atau seorang pertapa sakti sambil berkata perlahan. Kasihan. Kasihan. Orang-orang muda yang tak tahu diri, berani lancang menentang Angkiam Butek. Ia lalu melambaikan kebutannya dan terdengar suara bersuit nyaring. Kang Hong yang masih rebah menahan napas dan diam-diam dia merasa bersyukur bahwa dia tadi awas sehingga tidak sembrono karena dia sudah menduga bahwa Cui Im kalau sudah berani menyergapnya tentulah mempunyai andalan. Kiranya di samping teman-teman yang memiliki ilmu kepandaian tinggi itu, di sekitar tempat itu sudah terkurung dan kini muncullah puluhan orang anak buah Pak Jiu Xianong dipimpin oleh 2 orang kakek kembar yang bukan lain adalah Tian Te Siang Tu, murid Pak Jiu Xianong. Beramai-ramai 5 orang muda yang menjadi tawanan itu digiring ke tempat tinggal atau sarang Pak Jiu Xianong, yaitu di dekat tembok besar di sebelah utara puncak Tai Hang San. Di bagian ini, tembok besar yang amat panjang itu melalui lereng-lereng gunung dan di dekat tembok di lereng gunung Tai Hang San sebelah utara inilah dijadikan sarang oleh Pak Jiu Xianong, di mana dibangun sebuah benteng yang cukup kuat. Perjalanan itu melalui lereng-lereng gunung dan hutan-hutan liar, memakan waktu beberapa hari. Para tawanan dijaga ketat dan sungguh pun mereka itu diberi waktu makan dan istirahat, namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk saling bicara. Bahkan di waktu rombongan berhenti bermalam, 5 orang muda itu dipisahkan. Betapapun juga, hati Kang Hong dan teman-temannya merasa lega bahwa mereka tidak pernah menerima gangguan. Agaknya Cui Im memang melarang mereka diganggu. Kang Hong diam-diam merasa gelisah.
Bagi dia sendiri, dia tidak usah merasa takut karena kalau dia menghendaki, mudah saja baginya untuk membebaskan diri. Ketika dia dibelenggu oleh Biao Eng dan ditotok 3 kali pun, kalau dia menghendaki, mudah saja baginya untuk bebas. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini, pertama karena dia ingin menguji Biao Eng untuk penghabisan kali, kedua karena keadaan musuh yang amat kuat sehingga kalau dia berlaku nekat, tentu teman-temannya terancam bahaya. Di antara mereka berlima, yang boleh diandalkan kepandaiannya hanya Biao Eng. Mungkin Hun Bue juga memiliki kepandaian luar biasa, akan tetapi wanita yang terganggu jiwanya itu sama sekali tidak boleh diandalkan. Chong San dan Yan Chu memang memiliki kepandaian yang cukup tinggi, akan tetapi menghadapi tokoh-tokoh seperti Be Cui Im dan Pat Jiu Xianong, mereka itu masih terlalu lemah. Apalagi menghadapi Cui Im. Agaknya harus dia sendiri yang maju, baru wanita keji itu akan dapat ditundukkan. Malam keempat rombongan itu beristirahat di sebuah kuil kosong tua yang berada di sebuah lereng gunung. 5 orang tawanan itu dipisahkan dan dijaga ketat. Bahkan Keng Hong yang masih terbelit-belit sabuk kulit hitam itu direbahkan di sebuah kamar kuil tua dan dijaga sendiri oleh Cui Im. Selusin orang anak buah Pat Jiu Xianong dengan golok terhunus masih menjaga di luar kamar, berdiri seperti patung. Pegal-pegal semua tubuhku. Cui Im, maukah engkau membantuku agar aku dapat duduk bersandar tembok? Keng Hong berkata. Cui Im yang duduk di sudut kamar itu mengangkat muka memandang penuh kecurigaan, kemudian taganya menggapai seorang penjaga. Penjaga itu masuk dan Cui Im berkata, bantu dia duduk bersandar tembok. Penjaga itu menghampiri Keng Hong dan dengan gerakan kasar menyeret pemuda itu ke dekat dinding lalu menjambak rambutnya dan menariknya sehingga terduduk. Setelah mendengus, penjaga itu pergi lagi berjaga dengan teman-temannya di luar kamar. Keng Hong tersenyum. Terima kasih. Begini lebih enak, aku dapat duduk dan memandang wajahmu. Cui Im. Lama tidak berjumpa, sekarang engkau makin cantik saja dan tubuhmu. Makin padat dan montok menggairahkan. Wanita yang duduk di sudut lain itu mengangkat muka dan memindahkan pandang matanya dari pedang Siang Bok Kiam yang dipegangnya itu ke arah muka Keng Hong. Ia melihat betapa pandang mata pemuda itu menjalari seluruh tubuhnya. Ada getaran aneh terasa oleh Cui Im, seolah-olah bukan pandang mata melainkan jari-jari tangan pemuda itu yang menggerayangi tubuhnya, membuat semua bulu di tubuhnya bangkit penuh gairah. Akan tetapi ia tersenyum mengejek. Keng Hong, sungguh tidak kunyana seperti ini pertemuan kita yang terakhir. Yang terakhir kataku, kau dengar? Karena kalau sekali ini engkau tidak mau menuruti keinginanku, yaitu mengajarkan Tikai Beng dan ilmu silat baru yang kau mainkan tempo hari, yang seperti gabungan dari Pat Kua Kun dan Ngo Heng Kun itu, tentu kau akan kubunuh. Keng Hong tersenyum. Aku bukan orang bodoh, Cui Im, dan aku tahu menerima kekalahan. Sekali ini aku tidak berdaya, dan memang aku pun sudah melihat betapa bodohnya aku mencinta seorang seperti Biao Eng yang tidak mempunyai cinta kasih dan tidak mengenal budi. Engkaulah wanita yang cocok untukku, Cui Im. Tak perlu kau merayu. Kau kira aku percaya kepadamu? Aku tidak merayu. Kalau kuingat betapa pertama kali mengenal wanita adalah denganmu. Engkaulah yang mengajarku tentang cinta, Cui Im. Bagaimana mungkin aku dapat melupakanmu? Bohong. Engkau selamanya mencinta Biao Eng. Itu dulu. Sekarang tidak lagi karena kau melihat sendiri betapa dia menawanku dan hendak memaksaku mengawini gadis gila itu. Lebih baik aku mati. Dan engkau yang begini denok. Cui Im. Perkara belajar Tikai Beng atau Tai Kek Sin Kun, apa sih susahnya? Kesinilah, manis. Sesungguhnya sudah bertahun-tahun aku menahan kerinduan hatiku kepadamu, membayangkan manisnya bibirmu. Cui Im tertawa mengejek, akan tetapi biarpun dia tidak percaya, tetap saja ia tertarik dan meloncat bangun, menghampiri Keng Hong, berlutut di dekat pemuda itu. Kau perayu yang canggung. Apa kau kira begitu mudah hendak merayuku dengan rayuan palsu itu? Hihihihi, aku tidak percaya, Keng Hong. Cui Im, Keng Hong berbisik. Lupakah kau akan malam pertama itu, ketika engkau menawanku, sebelum muncul Biao Eng? Engkau memberi minum arak merah. Dan kita. Betapa senangnya kita ketika itu?
Jantung Cui Im berdegup keras. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja dia tidak mau percaya akan ucapan Kang Hong itu. Akan tetapi memang pada dasar hatinya, wanita ini jatuh cinta kepada Kang Hong semenjak pertama kali bertemu dahulu. Karena cintanya inilah maka dahulu Cui Im membenci Biao Eng dan berusaha merusak nama Biao Eng di depan mata Kang Hong. Biarpun ia tahu bahwa pemuda ini tidak membalas cintanya dan bahwa kini membujuk rayu dengan palsu, tidak urung jantungnya berdebar dan nafsu gairahnya timbul. Aku tidak percaya. Hendak kubuktikan. Karena tahu bahwa Kang Hong terbelenggu tak mampu bergerak sehingga tidak membahayakan, Cui Im mendekatkan mukanya, merangkul leher dan mencium bibir pemuda yang sebetulnya masih ia harapkan cinta kasihnya ini. Ia hendak menguji dan betapa gembira hatinya ketika merasa bahwa Kang Hong membalas ciumannya. Begitu gembira hati Cui Im sehingga ia lupa segala dan segera tubuhnya lemas karena sebelum ia sadar akan apa yang terjadi, tengkuknya sudah ditotok Kang Hong sehingga ia roboh pingsan dalam keadaan masih merangkul pemuda itu. Memang Kang Hong sebetulnya tidaklah dikuasai oleh belenggu sabuk kulit yang melibat-libat tubuhnya. Kalau dia kehendaki, dalam sekejap mata saja dia mampu meloloskan diri. Dari balik pundak Cui Im, Kang Hong melihat punggung 12 orang penjaga membelakangi kamar itu. Cepat dia merebahkan tubuh Cui Im yang masih pingsan, meniup padam lilin dan tubuhnya berkelebat ke arah pintu. Dengan kepandaiannya yang hebat, ginkangnya yang luar biasa, Kang Hong berkelebat cepat. 12 orang penjaga itu masih berdiri di tempat masing-masing, akan tetapi sesungguhnya mereka itu berdiri secara tidak wajar lagi karena tubuh mereka menjadi kaku. Mereka hanya melihat bayangan berkelebat cepat, tak tahu bayangan apa itu. Kang Hong terkejut sekali ketika melihat betapa 4 orang kawannya itu terpisah-pisah dan terjaga amat kuatnya. Tidak mungkin dia dapat membebaskan mereka semua tanpa diketahui penjaga dan sekali mereka tahu, tentu dia dan kawan-kawannya akan dikurung. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi karena tentu pihaknya akan jatuh korban, mengingat banyaknya jumlah lawan dan banyaknya pula orang-orang pandai di pihak lawan. Betapapun juga, dia harus membebaskan Biao Eng. Maka dia cepat menghampiri kamar di mana Biao Eng ditahan dan melihat bahwa kekasihnya ini dijaga oleh Tian Te Siang Tu, sepasang kakek kembar murid Pat Jiu Sian Ong bersama selusin anak buah mereka. Kang Hong tidak mau membuang waktu lagi. 2 buah kerikil di tangannya disambitkan ke dalam kamar dan padamlah 2 buah lilin di atas lantai kamar itu. Selagi sepasang kakek kembar itu berteriak dan sibuk memasang api, tubuh Kang Hong sudah berkelebat cepat dan seperti halnya selusin penjaga di depan kamar di mana dia ditawan, kini selusin orang penjaga di situ pun menjadi kaku oleh totokannya yang cepat dan tepat. Ia lalu menyerbu ke dalam. Tian Te Siang Tu adalah murid-murid Pat Jiu Sian Ong yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Tadinya mereka masih tidak mengira bahwa padamnya lilin-lilin itu adalah karena perbuatan musuh, akan tetapi begitu mendengar sambaran angin dari luar pintu, keduanya meloncat sambil mencabut golok dan menerjang ke arah pintu. Kang Hong melanjutkan loncatannya, akan tetapi menukik ke bawah. 2 buah golok itu menyambar di atas tubuhnya ketika dia menubruk 2 pasang kaki Tian Te Siang Tu yang berteriak kaget, akan tetapi segera tubuh mereka lemas karena Kang Hong cepat menotok mereka. Biao Eng tengah bersandar dinding dengan kedua lengan dibelenggu ke belakang. Tiba-tiba ia melihat lilin padam dan mendengar suara ribut-ribut, maka ia cepat meloncat bangun. Biao Eng, lekas kau lari. Biar aku melindungimu dari pengejaran. Bisik Kang Hong sambil merengut putus tali yang membelenggu kedua tangan Biao Eng. Bagus. Mari kita bebaskan yang lain. Biao Eng berbisik kembali. Pest. Jangan. Kau larilah dulu, biar aku yang akan membebaskan mereka. Engkau harus selamat dulu, Biao Eng. Apa? Tidak. Aku tidak mau bebas sendiri tanpa engkau dan mereka. Ah, berbahaya. Mereka amat kuat. Engkau pergilah dulu. Tidak, Kang Hong. Aku tidak mau berpisah lagi denganmu. Suara Biao Eng terdengar tegas sehingga Kang Hong menjadi bingung. Dia maklum bahwa amatlah sukar untuk membebaskan mereka sekaligus dan dia baru akan merasa lega dan tenang kalau Biao Eng sudah selamat. Bagi dia sendiri, tidak khawatirlah dia. Akan tetapi kalau mereka semua lari, tentu akan sukar sekali. Betapapun juga, dia sudah mengenal Biao Eng dan dipaksa pun akan sia-sia saja. Baiklah, mari.
Mereka lalu berkelebat pergi dari kamar itu untuk membebaskan 3 orang kawan mereka. Akan tetapi, tepat seperti yang dikhawatirkan Kang Hong, baru saja mereka mendekati tempat tahanan Chongsan, gerakan mereka telah diketahui oleh Pat Jiu Xianong yang berteriak keras. "Tangkap mereka!" Ributlah dalam kuil tua itu dan puluhan orang penjaga, anak buah Pat Jiu Xianong yang berjaga di sebelah dalam kuil sudah menyerbu. Kang Hong dan Biao Eng terpaksa mengamuk. Para penjaga itu merupakan makanan lunak bagi mereka, akan tetapi setelah Pat Jiu Xianong membebaskan Cui Im dari totokan, 2 orang ini lalu menyerbu sendiri menghadapi mereka. Terjadilah pertandingan hebat di dalam kuil, di bawah sinar penerangan obor-obor yang dinyalakan oleh para penjaga. Kalau mereka menghendaki, Kang Hong dan Biao Eng tentu saja akan dapat melarikan diri dengan mudah di malam gelap itu. Akan tetapi mereka, terutama Biao Eng, tidak sudi melarikan diri meninggalkan 3 orang kawan mereka dan 2 orang lawan mereka yang amat tangguh itu tidak memungkinkan mereka dapat menolong kawan-kawan mereka yang masih ditawan dalam kamar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Berhenti. Chia Kang Hong, lihat, apakah kau ingin melihat mereka ini mampus di depan matamu? Kang Hong dan Biao Eng terkejut sekali melihat betapa Chongsan, Yan Chu dan Hun Bue sudah diseret ke situ dan diancam dengan pedang di leher mereka oleh Lian Chi Sengjin, Xian Ti Sengjin, Kim Tu Lai Ban dan Tian Itosu. Hihihihi. Kang Hong, apakah engkau masih belum mau menyerah? Ataukah engkau hendak mengorbankan mereka ini demi keselamatanmu? Cui Im mengejek. Cui Im, engkau curang dan pengecut. Kang Hong membentak marah. Hihihihi, siapa yang curang? Apakah engkau yang merayu aku tadi untuk dapat membebaskan diri tidak curang? Terpaksa Kang Hong dan Biao Eng menyerahkan diri dan tidak melawan ketika Pat Jiu Xianong dan Cui Im menotok mereka roboh. Mereka diikat lagi dengan erat, bahkan Kang Hong kini ditotok sendiri oleh Cui Im menggunakan ilmu Tiam Hiat Hoat dari kitab pusaka Sinjiu Kiam Ong sehingga sekali ini Kang Hong benar-benar lumpuh tak dapat menggerakkan kaki tangannya. Karena tidak ingin mengalami hal-hal tidak enak seperti yang telah terjadi tadi, malam itu juga Cui Im melanjutkan perjalanan membawa 5 orang tawanan itu menuju ke arah sarang Pat Jiu Xianong. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di tempat yang menjadi tempat tinggal Pat Jiu Xianong dan anak buahnya. Tempat ini merupakan sebuah benteng yang kuat, dikelilingi pagar tembok tinggi dan terjaga kuat. Diam-diam Kang Hong memperhatikan keadaan benteng itu dan harus mengaku di dalam hati bahwa sekali ini, kalau dia mendapat kesempatan, dia harus berkelahi mati-matian dengan 4 orang temannya dan agaknya tidaklah akan mudah bagi dia dan teman-temannya untuk dapat lolos dari tempat yang kuat itu. Mereka memasuki benteng ini pada siang hari dan betapa kaget hati Kang Hong ketika melihat banyak sekali orang-orang yang kelihatan berkepandaian tinggi, bahkan di antara mereka ini dia melihat Pak San Kuiong. Selain ini, dia melihat pula Pak San Suliong, tokoh-tokoh yang bersenjata tengkorak, yaitu murid-murid Pak San Kuiong yang lihai dan masih ada lagi 4 orang pengawal-pengawal rahasia Kaisar, yaitu Gu Choan Kok si Iblis Cebol, Huku si Setan Bangsa Kerait dan Tai Lek Sin Mo Cho Useng. Heran dia mengapa pengawal-pengawal rahasia Kaisar itu, yang tadinya berjumlah 4 orang ditambah lagi Pak San Kuiong, Be Cui Im dan Xiao Lek, bisa berkumpul di tempat ini. Memang sesungguhnya lah, para pengawal rahasia itu kesemuanya melarikan diri setelah terjadi peristiwa di luar istana ketika Cui Im berusaha menjebak Kang Hong. Tio Hok Guan, pengawal laksamana tinggi Teho yang lihai dan telah bersimpati kepada Kang Hong, memberi pelaporan kepada junjungannya. Laksamana Teho adalah orang yang bijaksana dan amat berpengaruh serta dihormati Kaisar. Maka ketika Teho memberi nasihat kepada Kaisar betapa bahayanya mempergunakan tenaga orang-orang yang terkenal sebagai datuk-datuk dan tokoh-tokoh dunia hitam itu, Kaisar lalu membebas tugaskan mereka. Pak San Kuiong dan teman-temannya lalu pergi dari istana dan diam-diam merasa marah sekali. Di dalam hati mereka memberontak dan ingin menjatuhkan Kaisar. Maka mereka lalu beramai-ramai pergi mengunjungi Pat Jiu Xianong untuk mengumpulkan kawan dan bersekutu menjatuhkan Kaisar. Tugas pertama mereka adalah untuk menggunakan kesempatan selagi orang-orang Kang Ou berkumpul di Tai Hang San untuk menggempur mereka karena mereka telah mendengar betapa orang-orang Kang Ou itu juga menentang Pak San Kuiong dan sekutunya menjadi pengawal Kaisar. Bahkan diam-diam Pak San Kuiong dan para iblis tembok besar yang kini tinggal 3 orang itu karena Kemutani telah tewas di tangan Yap Chongsan,
menghubungi suku bangsa Mongol dan Manchu untuk bersekutu dan menyerang ke sebelah selatan tembok besar. Ketika para tawanan itu dikumpulkan di ruangan dalam, kesemuanya dibelenggu, tiba-tiba Hun Buee berteriak-teriak dan meronta-ronta. "Lepaskan aku! Lepaskan, mengapa kalian membelenggu aku? Awas, kalau tidak dilepaskan, kelak guruku Go Bi Tai Ho tentu akan mencabut nyawa kalian semua." Mendengar disebutnya nama Go Bi Tai Ho, Pak San Kuyong terkejut. "Apa? Gadis ini murid Go Bi Tai Ho? Bagaimana bisa menjadi tawananmu, Ang Kiam Butek?" Ia kelihatan gelisah dan heran. Kalau dia menjadi muridnya, mengapa sih? Dia bersama dengan Biao Eng, dan agaknya gila." "Lepaskan. Aku tidak memusuhi siapa-siapa, aku hanya akan membunuh Chia Keng Hong, bocah yang telah memperkosaku." "Lepaskan. Tan Hun Buee, yang memperkosamu adalah Lian Chi." Pelak. Pipi Chong San kena ditampar oleh Lian Chi Senjin. "Diam kau, monyet. Bohong. Bukan siapa-siapa, melainkan Chia Keng Hong. Lepaskan aku. Ang Kiam Butek, sebaiknya kau bebaskan dia. Kalau dia murid Go Bi Tai Ho, berarti bukan musuh." Kuyong. Agaknya engkau jerih sekali mendengar nama Go Bi Tai Ho." Cui Im mengejek. Pak San Kuyong terbatuk-batuk. Dia. Pak Jiu Xianong, apakah engkau pun memusuhi Go Bi Tai Ho?" Tiba-tiba kakek kecil Kate yang berkepala besar itu kelihatan bingung dan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. "Siapa memusuhi siapa? Aku tidak pernah bentrok dengan nenek sakti itu." "Nona B, engkau belum tahu. Go Bi Tai Ho itu lihai bukan main, dan jauh lebih menguntungkan kalau kita bersekutu dengan dia. Lebih baik jangan mengganggu muridnya. Pula, apakah perlunya gadis ini ditawan?" Pak San Kuyong berkata. Cui Im tersenyum dan mengerling kepada Lian Chi Senjin. "Aku pribadi tidak mempunyai urusan dengan Tan Hun Buee ini, juga tidak pernah mengenal Go Bi Tai Ho, maka soal membebaskan dia atau tidak penting bagiku. Hanya mesti menanyakan pendapat Lian Chi Senjin, karena kalau nona ini dibebaskan, jangan-jangan dia akan menyerang Lian Chi Senjin." Wajah bekas Tosuku Nunpai itu sebentar merah sebentar pucat, akhirnya saking malu dan marah dia hanya mengomel. "Perempuan ini terang seorang yang gila, mau bebaskan dia atau mau bunuh, aku tidak peduli." Cui Im tertawa mengejek lalu menghampiri Hun Buee. Kini ia memandang penuh perhatian karena disebutnya nama guru gadis ini sebagai seorang yang amat lihai, yang ditakuti oleh Pak Jiu Xianong dan Pak San Kuyong, benar-benar membuat ia menaruh perhatian. "Katakan kalau kau kubebaskan, apa yang hendak kau lakukan?" Hun Buee hanya sebentar saja memandang Cui Im, lalu matanya mencari-cari kemudian menatap wajah Keng Hong, mulutnya berkata nyaring. "Akan kubunuh Chia Keng Hong." Cui Im mengerutkan keningnya. Bukankah ada yang bilang bahwa yang memperkosamu bukanlah Keng Hong?" "Bohong. Yang memperkosaku adalah Keng Hong, bukan orang lain." Benarkah itu? Bukan dia itu?" Cui Im menuding ke arah Lian Chi Senjin yang memandang dengan muka merah. Semua orang juga memandang karena ingin melihat apakah gadis gila itu kini akan membuka rahasia itu secara jelas. Dapat dibayangkan betapa menyesal dan kaget hati Keng Hong, Biao Eng, Yan Chu dan Chong San ketika melihat Hun Buee menggeleng kepala dan berkata lantang. Bukan dia. Chia Keng Hong yang memperkosa aku, orang gagah itu belum pernah kulihat selama hidupku." Bukan main girang hati Lian Chi Senjin dan dia menekan kegirangannya, hanya mulutnya berkata dengan suara dibikin-bikin menjadi tenang sekali. Nah, sekarang baru semua orang mendengarnya. Yang suka bermain gila dengan wanita adalah bocah pengacau Chia Keng Hong itu, sama sekali bukan aku. Sudah kukatakan, perempuan ini gila, maka tadinya dia menuduhku yang bukan-bukan. Sian Ti Senjin memandang kepada sutenya dengan kening dikerutkan. Bekas Tosuku Nunpai ini tidak berkata sesuatu, akan tetapi terjadi perang hebat di dalam dadanya yang tidak diketahui orang lain. Dia mengenal sutenya dan tahu akan kelemahan sutenya. "Baiklah, Tan Hun Buee, aku akan membebaskan engkau, akan tetapi dengan syarat bahwa engkau baru suka menjadi sekutu kami, kelak engkau membujuk gurumu untuk bekerja sama dengan kami pula, dan yang terpenting sekarang ini,
Engkau harus mentaati semua perintahku. Bagaimana, sanggupkah? Betapa cemas dan khawatir hati Biao Eng menyaksikan keadaan sucinya itu, apalagi ketika melihat sucinya mengangguk. Perasaan cemas ini bercampur rasa marah sekali. Ia tahu bahwa Hun Bue memang menderita penyakit jiwa, akan tetapi selama ia merasa yakin bahwa di balik kegilaan Hun Bue terdapat watak yang gagah perkasa dan tak mengenal takut. Mengapa sekarang Hun Bue berubah seperti itu dan tunduk kepada Cui Im? Juga, biarpun gila, Hun Bue biasanya cerdik sekali. Kenapa sekarang tetap menuduh Kang Hong sebagai pemerkosanya, sedangkan tadi begitu yakin bahwa Lian Chi Senjin bekas Tosuku Nunpai itulah pelakunya? Suci! Jangan mendengarkan bujukan iblis itu. Biao Eng berseru memperingatkan Hun Bue. Akan tetapi Hun Bue menoleh dan melotot kepadanya. Jangan turut campur. Aku tidak sudi mendengar omonganmu, perempuan tak tahu malu. Biao Eng kaget setengah mati. Belum pernah sucinya ini, waras atau sedang kumat, bersikap seperti ini kepadanya. Padahal ketika melotot kepadanya ia melihat bahwa pandang mata sucinya itu tidak seperti kalau sedang kumat. Cui Im tertawa, kemudian bertanya kepada Hun Bue. Dia menyebutmu suci. Hihihihi, alangkah lucunya. Sebetulnya, akulah sucinya. Apakah dia, apakah dia menjadi murid Gobi Taiho? Hun Bue mengangguk. Dia baru saja menjadi murid Subo. Akan tetapi mulai sekarang aku tidak sudi mengakuinya sebagai sumo lagi. Dia curang, tak bermalu dan palsu. Cui Im tersenyum girang. Mengapa? Dia tahu Kang Hong memperkosaku dan hendak menangkap Kang Hong dan memaksa pemuda itu menjadi suamiku. Setelah berhasil menangkap Kang Hong, dia ingin memilikinya sendiri. Hehehihihi. Cui Im tertawa senang sekali dan tangannya bergerak, membebaskan Hun Bue. Gadis ini sejenak mengurut-urut kedua lengannya, kemudian dengan beringas ia menghampiri Kang Hong sambil berkata. Kubunuh engkau, Cia Kang Hong. Hun Bue, tahan. Cui Im membentak dan Hun Bue menghentikan langkahnya lalu menoleh. Dengar baik-baik. Engkau sudah berjanji mentaati perintahku, bukan? Nah, perintah pertama engkau tidak boleh membunuh Kang Hong. Akan tetapi dia. Engkau tidak boleh mengganggunya tanpa seizin dariku, mengerti? Kalau sudah tiba saatnya aku harus membunuhnya, biarlah kuserahkan tugas itu kepadamu. Mengerti? Dengan muka kecewa sekali Hun Bue mengangguk, kemudian berdiri dekat Cui Im sambil menundukkan muka seperti orang melamun. Cui Im menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, mulai sekarang engkau menjadi pembantuku yang setia, Hun Bue. Hun Bue hanya mengangguk-angguk dan semua ini dipandang oleh Biao Eng dengan hati panas, akan tetapi bagaimana dia akan dapat menyalahkan sucinya yang memang tidak waras pikirannya itu? Ia hanya dapat menghela napas panjang. Selain Hun Bue berubah seperti itu, tentu saja kini menjadi makin sukar lagi bagi mereka untuk lolos. Berkurang seorang tenaga yang amat kuat. Tak terasa lagi, dalam keputusasaan ini Biao Eng mengerling ke arah Kang Hong dan betapa heran hatinya melihat Kang Hong yang menyandar tubuh yang lemas itu ke tiang di mana dia terikat, juga memandangnya dan tersenyum. Pandang mata pemuda itu kepadanya seolah-olah menggantikan kata-kata yang menghibur, yang minta kepadanya agar tidak putus asa. Tawanan yang kini tinggal 4 orang itu lalu dibawa pergi dan dijebloskan ke dalam kamar-kamar tahanan yang amat kuat dan terpisah. Kamar tahanan itu terbuat daripada dinding batu dan pintu serta jendelanya diberi jeruji besi yang amat kuat. 4 orang muda yang ditahan ini masing-masing tenggelam dalam lamunan sendiri. Chong San amat khawatir akan keselamatan teman-temannya, terutama sekalian Chu. Ia harus mengakui bahwa baru 1 kali ini dia jatuh cinta, yaitu kepada Yan Chu. Dia tidak khawatir akan keselamatan diri sendiri. Sebagai seorang pemuda gemblengan murid ketua Xiao Limpai, tentu saja dia mempunyai tenaga dan ilmu simpanan dan kalau dia menghendaki, dengan pengerahan tenaga sakti, dia akan dapat mematahkan belenggu dan membebaskan diri. Akan tetapi tadi dia melihat tanda isyarat pandang mata Kang Hong dan dia dapat menangkap apa kehendak Kang Hong dengan isyarat itu. Memang benar kalau dia memberontak, hal ini akan membahayakan keselamatan mereka berliga. Kini hanya tinggal berempat karena wanita gila itu berpihak kepada musuh. Pihak musuh terlalu kuat dan terlalu banyak.
Dia harus menanti saat yang baik, mencari kesempatan agar sekali memberontak, dapat membebaskan mereka semua. Tentu Kang Hong juga berpendapat demikian, pikir Chong San yang duduk termenung bersandar dinding di dalam kamar tahanannya yang sempit. Benarkah seperti murid Xiao Limpai ini pendapat Kang Hong? Hanya sebagian saja demikian. Sesungguhnya banyak hal yang menyebabkan Kang Hong mandah dan diam saja dijadikan tawanan. Dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, kalau dia mau tentu saja dia pada kesempatan pertama sudah dapat menyelamatkan dirinya, sungguh pun belum tentu dia akan dapat menyelamatkan 4 orang temannya. Akan tetapi Kang Hong tidak mau melakukan hal itu. Pertama kali, ketika mereka semua tertawan dan dia sendiri telah dibelenggu Biao Eng, dia sengaja diam saja untuk sekedar mencoba Biao Eng, akan tetapi tentu saja dia setiap saat siap untuk melindungi teman-temannya apabila terancam keselamatannya. Ketika melihat bahwa Cui Im hanya menawan mereka, dia pun diam saja, pura-pura tidak berdaya. Kini, Kang Hong masih belum turun tangan, pertama karena usahanya pertama kali gagal, dan kedua, selain melihat kokoh kuatnya penjagaan benteng itu dan banyaknya tokoh-tokoh yang berilmu tinggi, juga dia harus mengingat akan pusaka-pusaka yang kembali terampas oleh Cui Im. Terutama sekali pusaka-pusaka yang harus dia kembalikan kepada partai-partai besar yang memilikinya. Kalau dia sampai gagal merampas, tentu kelak akan sukar sekali baginya untuk merampas kembali dan tentu Cui Im akan lebih berhati-hati. Biao Eng juga melamun dalam kamar tahanannya. Hatinya masih penuh penasaran melihat sikap Hun Bue. Tak disangkanya sama sekali bahwa sucinya itu ternyata adalah seorang yang rendah budi, yang begitu saja menyerah kepada musuh dan mengorbankan teman-temannya, terutama sekali mengorbankan dia, Sumoinya. Benarkah bahwa Hun Bue berbuat seperti itu karena iri hati dan cemburu kepadanya? Karena dia kini kembali menyatakan cinta kasihnya kepada Kang Hong? Dan gadis ini pun mulai meneliti perasaannya sendiri. Tadinya dia memang benci kepada Kang Hong, tidak saja karena sikap Kang Hong yang lalu, akan tetapi ditambah lagi cerita Hun Bue bahwa pemuda itu memperkosanya. Setelah bertemu dengan Kang Hong dan melihat betapa Kang Hong menyatakan penyesalannya atas sikapnya yang dahulu terhadap dirinya, bahkan Kang Hong telah menyerah dan rela untuk ditawan atau dibunuhnya sekalipun. Apalagi ketika ia mendengar ucapan Chong San kemudian melihat sikap Hun Bue dan Lian Chi Senjin yang membongkar perkosaan itu, makin membuyar rasa bencinya dan timbul kembali cinta kasihnya terhadap Kang Hong yang memang tak pernah padam. Dia mencinta Kang Hong, hal ini terjadi semenjak dahulu. Akan tetapi Hun Bue, yang katanya telah diperkosa Kang Hong, apakah juga mencinta Kang Hong dan cemburu kepadanya? Akan tetapi kalau benar demikian, mengapa Hun Bue kini hendak membunuh Kang Hong? Benar-benar ia menjadi bingung. Apakah Hun Bue kumat gilanya? Akan tetapi sinar matanya tidak liar seperti biasanya kalau kumat. Yan Chu juga termenung. Gadis ini merasa menyesal sekali kepada Biao Eng yang ia anggap menjadi gara-gara sampai mereka tertawan. Akan tetapi ia pun merasa menyesal kepada Kang Hong mengapa suhengnya begitu tolol untuk mengorbankan diri demi cintanya kepada Biao Eng yang tak dapat menghargai cinta orang itu. Dan ia teringat akan sikap Chong San kepadanya. Pemuda murid Xiao Limpai itu cinta kepadanya. Akan tetapi dia? Sukarlah untuk menjawabnya. Hatinya masih belum dapat melenyapkan perasaan mesranya terhadap Kang Hong, sungguh pun ia sendiri tidak berani mengatakan apakah dia sebenarnya mencinta Kang Hong. Sampai saat itu pun Yan Chu mencari-cari arti cinta itu belum dapat menemukannya. Akan tetapi, dia tidak putus asa, juga tidak takut. Selama nyawa masih dikandung badan, dia tidak akan kehabisan akal dan harapan. Pasti akan muncul saat dan kesempatan bagi seorang di antara mereka untuk meloloskan diri dan menolong teman-temannya. Dia sendiri pun akan mencari kesempatan itu. Kalau mungkin malam nanti melepaskan ikatannya dan berusaha keluar dari kamar tahanan. Atau kalau tidak berhasil, dia akan menanti sampai penjaga memberi makanan. Mungkin dia akan dapat merobohkan penjaga. Kalau saja Kang Hong tidak begitu lemah terhadap cinta kasihnya yang amat mendalam kepada Biao Eng. Ia percaya penuh bahwa dengan kelihayannya, suhengnya itu akan dapat menolong mereka semua. Sementara itu, Cui Im, Pat Jiu Sian Ong, Pak San Kui Ong dan semua tokoh yang berada di benteng itu mengadakan perundingan. Cui Im yang dianggap paling lihai di antara mereka dan paling cerdik, memimpin perundingan. Mereka telah mengirim mata-mata dan kurir, untuk menyelidiki keadaan kota raja,
menyelidiki pertemuan para tokoh Kang Ou di puncak Tai Hang San, dan mengirim utusan untuk menghubungi kepada suku bangsa Mongol dan Manchu yang berada di luar tembok besar di daerah utara. Mereka itu memutuskan untuk menanti kembalinya para penyelidik sekalian menanti datangnya utusan Mongol dan Manchu yang mereka undang. Tan Hun Bue benar-benar diberi kebebasan. Mendapatkan sebuah kamar yang cukup indah dan dia tidak diganggu sama sekali. Namun Cui Im adalah seorang cerdik. Dia memang ingin menggunakan gadis gila itu untuk menarik Go Bi Tai Ho bersekutu, akan tetapi diam-diam ia pun selalu menyuruh orang memperhatikan dan menjaga gadis ini. Namun, dalam beberapa hari itu Hun Bue kelihatan baik-baik saja, bahkan dia mulai mendekati Lian Chi Senjin. Hal ini diketahui baik oleh Cui Im dan dia diam-diam tertawa. Lebih baik Lian Chi Senjin didekatkan kembali dengan gadis yang telah diperkosanya itu. Dia tahu betapa Lian Chi Senjin masih tergila-gila kepadanya dan sering suka menggodanya dengan celaan-celaan dan tuntutan-tuntutan agar dia suka mempertimbangkan lamarannya. Kalau Hun Bue bisa menghiburnya, tentu akan berkurang bekas tosu itu menggodanya. Malam itu bulan bersinar sepenuhnya. Lian Chi Senjin keluar dari pondoknya dengan muka merah. Baru saja dia kembali cekcok dengan suhengnya. Xian Ti Senjin. Suhengnya itu telah beberapa kali mengajaknya agar kembali saja ke PHU Niusan, di mana mereka berdua sedang membangun dan memperkembang partai yang mereka bentuk setelah mereka tidak mendapat angin di Kunlun Pai. Suheng, mengapa tergesa-gesa? Bukankah kita membutuhkan bantuan Cui Im untuk membalas sakit hati kita ke Kunlun Pai? Pula, kalau kita berhasil menghancurkan Kunlun Pai, mana bisa nama kita bersih daripada noda setelah kita berdua diusir dari sana? Tentu dunia Kang Ou akan mencemoohkan nama partai PHU Niusan yang akan kita kembangkan. Demikian dia membantah ajakan suhengnya. Akan tetapi aku merasa ragu-ragu, Sute. Mereka itu, bagaimana kita sudah terperosok begini rendah sehingga bersekutu dengan kaum sesat. Xian Ti Senjin berkata sambil menarik napas berulang-ulang dan keningnya berkerut. Aku pun tidak suka, akan tetapi kita terpaksa, Suheng. Sudahlah, kita sudah terlanjur basah. Lebih baik terjun sama sekali. Dengan kata-kata itu, Lian Chi Senjin meninggalkan suhengnya dan keluar untuk mencari hawa sejuk agar mendinginkan hati dan pikirannya yang panas. Di bawah sinar bulan purnama itu, teringatlah dia akan wajah-wajah cantik. Ia menengadah, memandang bulan purnama dan bekas tosu Kunlun Pai yang gagal menguasai nafsunya sendiri itu menghela napas. Bulan yang bundar itu seolah-olah berubah menjadi wajah Cui Im yang tersenyum kepadanya. Tiada harapan, pikirnya. Wanita cantik itu terlalu angkuh. Kemudian bulan itu membayangkan wajah Hun Bue dan dia menarik napas kembali. Gadis itu cantik juga dan kalau dia teringat akan peristiwa dahulu ketika dia berhasil merenggut kehormatan gadis itu, timbul pula gairahnya. Kalau saja dia bisa mendapatkan Hun Bue untuk menjinakkan nafsunya yang liar bergelora, akan puaslah hatinya. Sayang bahwa gadis itu agaknya telah berubah ingatannya. Tapi, sekarang kelihatan sudah waras dan dengan pakaiannya yang merah dan ketat, sungguh tidak kalah menariknya oleh Cui Im yang jauh lebih tua. Biarpun kelihatan masih cantik, akan tetapi dia dapat menduga bahwa usia Angkiam Butek Be Cui Im sudah mendekati 30 tahun, sedangkan Hun Bue tentu baru 20 tahun lebih. Long Hyong. Suara halus ini menyadarkan Lian Chi Senjin dari lamunan dan ketika dia menengok, dia melihat Hun Bue berdiri sambil tersenyum manis dan pandang mata begitu indah, seperti sinar bulan purnama sendiri. Pertama-tama dia terkejut dan siap menghadapi wanita ini kalau hendak mengamuk, akan tetapi melihat senyum dan pandang mata itu, dia merasa lega. Nomor. Nona, engkau di sini. Hun Bue tersenyum, senyum yang amat manis dalam pandang mata Lian Chi Senjin. Karena disertai bayangan malu-malu kucing. Long Hyong, mengapa engkau agaknya selalu menjauhkan diri dariku? Apakah Long Hyong termasuk golongan pria yang berwatak habis manis sepah dibuang? Berubah wajah Lian Chi Senjin, menjadi pucat lalu berubah merah, matanya terbelalak. Tadinya dia mengira bahwa gadis ini benar-benar menjatuhkan tuduhan perkosaan itu kepada Kang Hong, akan tetapi pertanyaan ini berarti lain. Apa maksudmu, Nona? Kembali Hun Bue tersenyum malu-malu dan mengerling. Long Hyong, aku sudah membersihkan nama baikmu dan menjatuhkan noda kepada Chia Kang Hong yang kubenci. Apakah kau masih tidak mengerti apa yang kumaksudkan? Marilah kita bicara di taman sana, Long Hyong.
Sungguh tidak menyenangkan dan amat memalukan bagiku kalau ada telinga lain yang mendengarnya, kata gadis itu perlahan-lahan. Timbul kecurigaan di hati Lian Qisengjin. Katakan dulu mengapa kau lakukan itu, baru aku percaya, katanya terus terang. Hun Bue menarik napas panjang dan menoleh ke kanan kiri, kemudian melangkah maju mendekat dan berbisik lirih. Long Hyong, aku adalah putri tunggal Tan Piausu. Ayah dan ibuku mendendam sakit hati kepada Sinjiu Kiamong dan aku sudah bersumpah membalasnya. Karena ayah dan ibu mati oleh perbuatan Sinjiu Kiamong, maka aku harus membalas kepadanya dan karena dia pun sudah tidak ada, maka satu-satunya jalan hanya membalas dendam kepada muridnya. Lian Qisengjin mengangguk-angguk. Dia mengenal Tan Piausu dan sudah mendengar pula Piausu itu merupakan seorang di antara musuh-musuh Sinjiu Kiamong. Lalu bagaimana? Aku, telah menjadi istri Long Hyong dan hal itu amat membahagiakan hati. Sesungguhnya kah? Perlu apa aku bohong? Mengapa Long Hyong dahulu itu meninggalkan aku begitu saja? Padahal aku mencari-carimu, maka aku menimpakan noda itu kepada Kang Hong. Tapi kenapa engkau mengancamku? Long Hyong mengapa tidak tahu akan wanita? Tentu saja aku malu di depan begitu banyak orang. Tapi, hatiku belum yakin. Lian Qisengjin semenjak mudanya menjadi Tosu. Seperti juga segala macam agama di dunia ini, agama Tu pun merupakan agama yang amat baik, amat suci dan merupakan pelajaran bagi manusia untuk tidak menghambakan diri kepada nafsu dan kesenangan duniawi. Kalau toh ada seseorang beragama yang melakukan penyelewengan, hal ini bukanlah sekali-kali salahnya agama itu sendiri, melainkan kesalahan si orang yang lemah batinnya sehingga menyeleweng daripada ajaran agamanya. Agamanya sendiri tetap suci, tetap bersih, namun manusia juga tetap manusia, makhluk yang selemah-lemahnya. Tubuh Lian Qisengjin tergelimpang tak berdaya di atas rumput dan hanya matanya yang memandang betapa gadis dengan tubuh yang bagaikan selaput emas di bawah sinar bulan purnama itu kini tidak tampak lagi oleh Lian Qisengjin karena seolah-olah gadis itu telah berubah menjadi setan yang amat menyeramkan baginya. Hihihihi, hehehehehe. Lian Qisengjin maklum bahwa dia telah terjebak, maklum akan bahaya maut mengancam dirinya. Cepat dia membuka mulut hendak menjerit untuk menarik perhatian kawan-kawannya. Namun secepat kilat Hun Bue menampar mulutnya, mencengkera mulut itu dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya menyambar pakaian Lian Qisengjin. Celana bekas toko Kunlunpa itu kini disumbatkan ke dalam mulut sampai hampir memenuhi kerongkongan. Hihihihi. Lian Qisengjin, ataukah Lian Citojin? Enak benar ya engkau dahulu memperkosa aku? Hihihi, sekarang tiba saatnya engkau menerima hukumanku. Lian Qisengjin hanya membelalakan matanya dengan penuh rasa ngeri dan serem, kemudian saking takutnya, air keluar dari atas dan bawah. Ia terkencing-kencing saking takutnya, dan air matanya mengalir turun, pandang matanya minta dikasihani seperti mata seekor lembu yang sudah ditelikung akan disembelih. Namun tentu saja keadaannya ini bukan menimbulkan rasa iba di hati Hun Bue, bahkan menambah kemarahan gadis yang sudah kumat lagi gilanya itu. Singgi. Sinar hitam berkelebat ketika Heksin Kiam dicabut. Apamu dulu yang harus dihukum? Hihihihi. Hun Bue mengelebatkan pedangnya depan hidung Lian Qisengjin. Mula-mula tanganmu, ya. Tanganmu mencengkeramku, merenggut lepas pakaianku, membelaiku. Benar, tanganmu yang lebih dulu kurang ajar. Sinar hitam berkelebat dan andai kata mulut Lian Qisengjin tidak disumbat, tentu dia melolong-lolong saking nyerinya. Hebatnya, gadis itu kini menari-nari di depan Lian Qisengjin. Menari-nari sambil terkekeh-kekeh kegirangan seperti seorang anak kecil bermain-main. Bagus. Bagus. Hihihik-hihik, kini tanganmu tidak dapat menggerayangi tubuh wanita lagi. Sekarang apamu? Tiba-tiba Hun Bue berhenti menari, menengadah dan mengerutkan kening, mengingat-ingat. Dahulu ketika dia diperkosa, dia berada dalam keadaan pingsan, atau setengah pingsan sehingga dia hanya ingat secara remang-remang saja. Hihihihi. Engkau makin buruk saja, menjijikkan. Orang macam engkau ini hendak menjadi kekasihku? Hehehe. Sekarang bagian tubuhmu yang paling menjijikkan harus dibuang. Pedang berkelebat dan Lian Qisengjin memejamkan mata, maklum bahwa maut akan datang merenggut nyawanya.
Akan tetapi pedang tidak jadi dibacokkan dan Hun Bue tertawa-tawa. Ah, nanti dulu, hihihihi. Kenakan engkau kalau mati sekarang? Engkau pun telah menyiksaku dan sampai kini aku masih hidup, huhuhu. Gadis itu menangis. Lian Cisenjin makin mengkirik ngeri. Tiba-tiba Hun Bue tertawa lagi. Hahaha. Benar. Matamu itu, kalau saja matamu bukan yang kau pakai sekarang ini, belum tentu engkau akan melakukan perkosaan kepadaku. Matamu itu mata keranjang, dan lebih baik dibuang saja. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.